Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kemarin kita telah mempelajari tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Yang pertama adalah keluarnya air mani dari tempat keluarnya. Jadi kalau orang mimpi basah tetapi tidak mengeluarkan air mani, maka tidak wajib mandi. Misalnya orang tidak mimpi tetapi keluar air maninya, maka wajib mandi. Jadi bukan masalah mimpinya tetapi keluar air maninya. Ya, misalnya tidak mimpi, loh kok basah, mandi. Karena intinya keluar air mani. Mimpi tapi nggak basah, nggak mandi. Ya. Berikutnya, ya, kalau di sini tajibu khusyafil zakar, ya, kulluhu au qudruha fil faraj. Ya, intinya terjadi ya ilaj atau jima. Jima ya, tenggelamnya kemaluan laki-laki ya, ke dalam kemaluan perempuan walaupun tidak keluar mani. Jadi dalam masalah ini tidak mesti harus keluar mani. Jadi tatkala sudah terjadi otius tadi ya, penetrasi, maka harus mandi, baik keluar atau tidak keluar dalam masalah ini. Berikutnya yang ketiga yaitu ya masuk Islam walaupun dari murtad. Jadi kalau orang murtad masuk Islam maka harus mandi. Tapi dari non muslim ke Islam juga harus mandi. Kemudian berikutnya berhentinya darah haid atau nifas. Ini sudah sering diketahui. Kemudian meninggal dunia. Jadi meninggal dunia ini harus dimandikan. Ya, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, "Ighsilniha", mandikanlah. Ya. Jadi orang yang mandi itu meninggal dunia harus dimandikan. Kemudian ighsiluhu bima'in wasidr, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Ini kata ulama, daun bidara ini sifatnya adalah apa? Ta'abbudi. Ta'abbudi artinya sebagai bentuk ibadah. Nah, kalau memandikan jenazah di masyarakat kita pakai daun sidr apa tidak? Kelor ya. Kelor itu bukan sidr. Kelor bukan apa? Sidr. Di sini disebutkan ya, insiluhu bima'in wasidr. Coba di situ tidak ada lafaz, maaf ya, insiluhu bima'in wa kelor, nggak ada kan? Nggak ada. Nah, sidr. Nah, sidr dicari di Indonesia namanya bidara. Ya, dengan sifat-sifat sidr di Indonesia namanya bidara. Jadi sidr Yaman itu daunnya kecil-kecil. Ya, buahnya disebut dengan gom. Dulu katanya gom ini besar, tapi karena terjadi peristiwa ya Ratu Bilqis dan sebagainya, akhirnya sidrnya itu buahnya kecil sekali. Jadi bijinya besar, buahnya cuman membalut biji. Ya, besarnya sebesar jari telunjuk inilah ya, sebesar ini, buahnya cuman nutupin aja sebagai kulitnya. Ya ada manis-manisnya. Ya. Dengan kersem, enak kersem ya. Enak kersem. Pakai sidr ya. Sidr berarti perlu dikenalkan ya sidr. Memang hal-hal yang sunnah seperti ini ternyata dalam perdagangan tidak begitu populer ya. Kembalinya ke keimanan kita, dihidupkan keimanan seperti siwak ya kan. Walaupun di buku sini kalau nggak salah
siwak juga bisa diganti dengan sikat, ya, sikat. Tapi tetap sebenarnya asalnya tidak, itu hanya pengganti saja. Ya. Masya Allah ya, kita juga nggak ada yang pakai siwak ya saat ini ya. Sidur juga nggak akrab. Memang dengan agama itu hidup ya, dengan kita belajar agama itu hidup. Jadi hidupnya sesuatu memang dihidupkan. Jadi memandikan jenazah dengan apa? Sidur. Kalau diganti kelor bisa nggak ya? Pertanyaan loh, diganti kelor bisa atau tidak ya? Bisa nggak? Diganti kelor ya, bisa nggak kira-kira? Di sini kan sidur, diganti kelor bisa nggak? Pak Kasmi mungkin mau menjawab. Nama? Kelor. Nah, maksudnya daun kelor itu, daun sidur itu diganti dengan kelor bisa nggak ya kira-kira ya? Tidak, karena ini namanya ta'abudi. Kalau memang misalnya diganti, kenapa pakai kelor? Dengan yang lebih bagus kan bisa, ya kan? Jadi sidur tadi, ya. Namanya apa tadi? Ta'abudi itu, sehingga masih ketahuan nih agama sejak zaman Rasulullah SAW tidak mengalami apa? Penurunan, tapi ibadah. Ya, karena sifatnya adalah apa? Ibadah, ta'abudi. Nah, berarti ada yang nyimpen daun sider ya, terutama orang-orang yang biasa mandikan jenazah itu pakai daun sider. Sakit dikeringkan enggak? Dulu saya jualan sider juga. Saya dulu jualan sider. Terus orang yang jual air ruqyah itu katakan dulu ruqyah kan pakai sider. Terus sekarang air ruqyah dijual. Ini akhirnya dalam sunnah nggak ada. Ya, nggak ada. Bahkan ruqyah menjadi profesi itu nggak ada. Ruqyah itu bukan profesi loh. Ya, ruqyah itu tidak bisa dijadikan profesi. Walaupun di dunia ini semuanya bisa jadi profesi, ya kan? Sate anjing laku, tapi anjing bukan termasuk barang yang dijadikan sebagai barang dagangan. Nah, jadi kalau misalnya dari sider menjadi kelor, persis seperti dari sate kambing menjadi sate tempe gitu. Bisa? Kan ada tempe di satenya apa? Sate tempe. Ya, tempe, bukan sate. Kita lanjutkan lagi kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Sekarang tentang sifat mandi dan tata caranya. Nah, di buku ini tentang sifat mandi itu berdasarkan hadis. Kalau di buku-buku yang lain, ya, yang saya pelajari dan yang saya hafal, merangkum dari sekian hadis, gitu. Merangkum dari sekian hadis. Karena para ulama mengatakan untuk urut-urutan mandi janabah itu nggak ada yang baku. Yang ada adalah menggabungkan dari sekian hadis. Cuman di sini yang dibawakan adalah yang berdasarkan hadis. Cuman di sini ada tambahan ilmu di sini nih. Ya. Di sini ada tambahan ilmu. Jadi memang buku itu tidak mungkin, ya, sebatas yang saya ketahui, tidak mungkin menyampaikan seluruh perkara fikih secara utuh, nggak mungkin. Ya. Jadi fikih seluruhnya dibahas dalam satu buku itu nggak mungkin. Kenapa? Ya melarang banget, ya kan? Melarang banget. Sing sinau rampung-rampung. Nah, terus dicilikna. Tak kalau dicilikna berarti kan akan sing buang, ya kan? Masya Allah. Jadi melar orang kecongga, cilik, anak sing ketetean. Nah, tetapi di buku ini ada kelebihannya, ya, dalam masalah ini, yaitu apa? Adanya penjelasan lil ghusli minal janabah kaifiyatan. Untuk mandi janabah di sini ada dua tata cara. Yang pertama, tata cara yang sifatnya adalah istihbab, yaitu sunnah, dan tata cara yang sifatnya itu sah. Ya, dia sah saja. Sah di sini dijelaskan adalah yallati tashtamil ala ma yajibu faqat. Jadi sah ini hanya menggugurkan, karena dia mengerjakan hanya yang wajib saja, itu sah. Ya, jadi kalau sah itu hanya pokoknya saja. Adapun yang istihbab itu yang sempurna. Hiyallati tashtamil ala wajib wal masnun, meliputi yang wajib dan yang sunnah. Berarti sunnah ini ya derajatnya lebih, ya Pak, lebih tinggi dari sisi pahala. Tapi kalau wajib menggugurkan kewajiban. Tapi di dalam agama yang pokok adalah apa? Bara'atu zimmah. Yang pokok adalah apa? Bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah itu artinya bahasa kitanya itu ya menggugurkan
kewajiban. Baro'ah itu melepaskan, dhimmah itu tanggungan, menggugurkan kewajiban. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, adapun yang secara sempurna atau sunnah tadi, yaitu yang pertama mencuci kedua tangan. Yang pertama mencuci kedua tangan. Tapi insya Allah tata cara mandi janabah sudah hafal semua ya? Sudah hafal semua apa belum? Kan udah ngelotok ya kan? Kalau mandi janabah gimana sih caranya? Biur gitu. Ya, ini nanti kita harus paham. Yang kedua juga praktek menggunakan air untuk mandi janabah sebagaimana banyaknya air yang digunakan mandi janabah oleh Rasulullah. Itu ya sekitar itu galon yang isi 10 liter itu yang putaran paling bawah itu segitu. Ya. Karena Rasulullah SAW ya mandi janabah 4 mud. 1 mud 4 sok. Jadi kalau kayak gini paling seciduk cilik. Kali 4, tadi patang ciduk. Dan mandi janabah intinya adalah yastau'ab. Jadi semakin kita belajar Islam, kita semakin mengetahui bahwasanya agama kita ini efektif dan efisien dalam segala waktu. Wah ini makanya Islam itu senantiasa dihancurin gitu. Karena agama ini agama yang paling efektif dan paling efisien. Ya, Masya Allah. Makanya agama ini yang menjaga adalah apa? Allah. Jadi tatkala tak berdaya, maka Allah yang membelanya. Contoh di saat ini, sebagaimana yang kita ketahui, hampir semua tak berdaya. Ya, akhirnya Allah sendiri yang membakar ya, yang sudah kejadian apa? Los Angeles ya. Memang para ulama mengatakan itu kehendak Allah dan itu apa yang Allah lakukan. Karena pertama tadi, ya, di musim dingin, sulit kebakaran, nggak ada air dan seterusnya. Ya. Sudah ya. Yang pertama mencuci tangan. Yang kedua mencuci kemaluan. Jadi tangannya udah bersih, tinggal kemaluan ini. Ini yang wajib, tangan kemudian kemaluan. Kemudian ya berwudu. Sebagaimana wudu sholat. Jadi pertama mencuci tangan, kemudian kemaluan, ya. Kemudian berwudu. Summa ya'khud biyadihi ma'an. Kemudian setelah itu mengambil dengan tangan, mengambil air dengan apa? Tangan. Yang jadi permasalahan kenapa kita menggunakan airnya itu sangat banyak? Karena tatkala menggunakan air dengan apa? Ciduk atau pakai kran. Wah, melalui lagi adus atau nguras kolam gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi dengan tangan. Setelah mengambil dengan tangan, fayukhallil bihi sya'ra ra'sahu. Kemudian ya memijit-mijit ya rambut kepala, jadi dipijit-pijit. Nek dengan mandi janabah rambutnya dipijit-pijit apa mboten? Sampai air itu masuk ke pori-pori. Sampai air masuk ke pori-pori ini. Ya. Summa yahsu ala ra'si thalatha hasaya. Kemudian mengguyur kepala 3 kali guyuran. Ya mungkin juga dengan tangan ini. Ya Rasulullah pakai tangan. Bahkan Rasulullah tatkala mandi janabah itu bareng-bareng sama Aisyah, kan bukan pakai tangan juga. Ya. Summa yufidul ma' ala sa'iri badan. Setelah kepala ya, 3 kali, kemudian baru seluruh badan. Berdasarkan hadis Aisyah muttafaqun alaihi, ya kan? Ini penjelasan di sini itu berdasarkan satu hadis, yaitu hadis apa? Aisyah. Padahal Rasulullah SAW mandi janabah apa cuman bareng sama Aisyah tok? Kan enggak. Makanya digabung, ya. Digabung dengan yang lainnya. Ya, yang saya hafal begini. Jadi pertama kita mencuci tangan ya. Cuci tangan, sudah terus setelah itu ditepok tembok ya. Bagaimana praktek Rasulullah? Ya. Kan di sini kan tidak disebut tepok tembok kan ya. Ya misalnya diganti dengan sabun ya bisa. Tapi akhirnya ini kan praktek. Jadi memang di dalam ibadah itu, ya, di dalam ibadah itu ada hal-hal yang nggak bisa dipatahkan itu hanya dengan modern ya, hal-hal yang modern seperti membasuh najis yang anjing kalau diganti dengan sabun bisa nggak?
Enggak, harus dengan tanah. Itulah namanya ta'abudi tadi. Neploktek. Setelah itu kemaluan. Setelah kemaluan tinggal apa? Lagi nyemplung ke ciduk ya, kemudian pala ya kan. Malah sudah, setelah itu baru guyur ya. Anggota badan sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Sudah. Setelah 3 kali baru kita guyur badan semuanya. Setelah guyur badan semuanya baru wudu. Baru apa? Wudu. Tetapi kaki belum dibasuh. Terus kita guyur kepala lagi sekali lagi badan kita. Setelah itu geser. Setelah itu geser, kemudian kita baru membasuh kaki. Setelah itu selesai. Di sini tidak ada pembahasan apa? Geser. Dan di sini wudu itu setelah kepala menggeser kan wudu ya kan. Di sini hadis Aisyah. Tapi kalau misalnya mau praktek yang demikian ini sah, ya kan? Mau praktek yang tadi seperti itu penggabungan. Di sini tidak ada penjelasan tentang yatanaha. Yatanaha itu geser. Kenapa Rasulullah SAW geser? Karena misalnya tempat itu tadi untuk mandi, ya kan? Nah, dimungkinkan ada najis di situ. Maka setelah pengakhiran daripada mandi beliau bergeser. Baru kaki itu sudah ya bisa untuk sholat. Udah hafal atau belum tata cara mandinya? Udah hafal belum? Ulangi lagi. Insya Allah ya. Yang lainnya sudah hafal? Yang lainnya loh. Tapi kalau nggak hafal, sekarang kan nyari ilmu gampang ya. Tinggal nyari di mana. Ya. Jadi urutannya kita urutan aja yang gampang lah. Pertama cuci tangan, ya kan? Terus kalau mau ada sunahnya ya neplok tembok, ya kan? Kalau enggak ya pakai sabun, ya kan? Bersih kemaluan, kemudian bersih dulu. Setelah itu baru tangan lagi cemplungkan ke ciduk, kemudian kepala, ya kan? Kepala sampai remesep. Setelah itu organ tubuh yang kanan 3 kali, ini juga nanti 3 kali sudah. Sabunan, ya kan? Sabunan sudah. Di sini kan nggak ada sabunannya kan? Bisakah kita mandi tanpa sabunan? Bisa, tapi kan orang biasa ya kan? Kita sabunan ya kan? Itu sabunan ya kan? Nah, sabunan, setelah itu kepala sabunan guyur semuanya. Udah rampung kan? Tinggal wudu. Setelah wudu, kaki belum dibasuh. Setelah itu guyur lagi sekali ya, kemudian geser, baru kaki udah selesai. Ini namanya mandi janabah. Niat apa tidak? Niat apa tidak? Niat. Ya, harus ikhlas, harus niat. Niatnya bagaimana? Nawaitul ghusl akbari li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Niatnya di hati. Tetapi harus niat. Kita mandi janabah. Kalau kita lagi hadirin azan wa azakumullah, ada pun tata cara sah adalah menyeluruh badan dengan air. Jadi badan langsung dengan air nih. Kalau berdasarkan penjelasan ini, langsung badan dengan air, ya. Disertai dengan niat berdasarkan hadis Maimunah. Rasulullah SAW meletakkan, ya, air wudhu untuk janabah, kemudian beliau mengguyur seluruh badannya. Fa'afraha ala yadayhi, maka beliau menuangkan air ya kepada 2 tangannya. Faqasalahuma, kemudian membasuhnya maratain al-thalathan, 2 kali atau 3 kali. Tsumma tamadmada. Ya. Kemudian ya tamadmada, berkumur, wastansyaqa, dan beristinsyak, wa ghasala wajhah, dan membasuh wajahnya, wa dhira'ihi, dan sikunya. Tsumma afadhal ma' ala ra'si, setelah itu nah ini malah ya mengguyurkan air ke kepalanya. Tsumma ghasala jasada, kemudian membasuh badannya. Fa ataituhu bil mindil. Nah, ini yang berbeda dengan hadis Aisyah. Di sini ada ya penjelasan fa'ataituhu bil mindil, kemudian aku membawakan kepada Rasulullah dengan ya sapu tangan, atau bisa jadi anduk. Falam yuridha,
dan Rasul tidak mau pakai anduk. Jadi kalau mau apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan, tatkala kita mandi janabah, nggak perlu andukan, nggak perlu andukan. Caranya bagaimana? Ya. Tapi andukan gimana ya boleh. Nanti Rasul tidak pakai anduk di sini. Padahal dibawakan anduk ya atau minggil di sini. Wajalanya fatmala biyadihi. Kemudian Rasulullah SAW membuang air dengan tangannya, bersih. Ya, ya, masya Allah ya, praktis sekali ya, praktis apa? Sekali. Tapi bersih ini. Berikutnya, ilhadurun azan wa azakumullah. Berikutnya yang semisal dengan ini, wa mithlu hadits Aisyah. Yang semisal juga hadits Aisyah. Summa yukhalil sya'rahu biyadihi, ya kan? Hadisnya campur-campur. Jadi yang mengurutkan adalah ulama. Dicampur ini diurutkan. Tapi dari Rasulullah yang urut nggak ada. Tetapi tatkala memenuhi sebagaimana yang dijelaskan ini tadi, sah. Ya, sah. Ya. Atau bahkan mustahab. Sudah sah tetapi juga ya menjalankan yang sunnah. Sebagaimana yang di dalam hadis ya Aisyah, "Tsumma yukhalli sya'rahu biyadihi." Kemudian menyela-nyela rambutnya dengan tangannya. Hatta idza dhanna annahu qad rawa basharatahu, sampai beliau meyakini pori-porinya sudah terkena air. Fil ghusl min janabah, dari mandi dari janabah. Wa yalzimu dzalika fil ghusl min al-haid. Yang demikian itu sama tatkala mandi dari haid. Jadi mandi haid berarti haid juga demikian. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhufri ra'si." Wa ya Rasulullah, aku adalah wanita yang rambutnya sangat lebat. Apakah aku boleh melepaskan pintalan rambutku tadi untuk mandi janabah? Dijawab, la perlu. Ini namanya apa? Rukhsah, keringanan. Inna yakfika an takhussu ala ra'sika. Yang cukup bagimu untuk kamu cukup ya mengusap atau memercikan air ke kepalamu. Ya. Salasa hafayat, dengan 3 percikan atau usapan ya. Percikan tapi ada airnya di sebelah. Summa tufidin alaikal ma. Kemudian engkau guyurkan air, ya berarti bukan di kepalanya, fatahharin. Kemudian engkau berwudu. Ya. Di sini tidak disebutkan tentang masalah apa? Membasuh tangan, kemudian juga tidak disebutkan membasuh apa? Kemaluan, ya kan? Juga tidak disebutkan ya tamaha. Mungkin ada pertanyaan, loh kok beda-beda? Berarti secara umum tentang mandi janabah ini sudah dikenal oleh para sahabat. Mereka bertanya pada perkara-perkara yang mereka masih iskal. Masih apa? Masih belum iskal itu masih muskilah. Muskilah itu masih apa ya? Muskilah bahasa kitanya problem, masih problem, masih belum jelas gitu. Masih gimana sih sebenarnya gitu. Itu namanya iskal. Bukan ragu. Iskal itu bahasa kitanya itu problem. Masih ada masalah, maksudnya gimana sih jelasnya? Berarti tatkala mereka didapat penjelasan Rasulullah SAW di sini ya terkandung di dalamnya tadi mencuci tangan, kemudian membersih kemaluan, kemudian juga ya tamaha, bergeser. Jadi memang kita tatkala mandi janabah bergeser. Ya, misalnya kamar mandinya 1 kali 1 meter gitu kan. Kita di pojok agak sebelah selatan misalnya. Tatkala mau selesai ya kita geser ke utara, kita basuh kaki baru keluar. Nah, ini termasuk sunnah. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah, kita selesai tentang apa yang menjadi wajibnya mandi, kemudian juga bagaimana tata cara mandi. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu mandi yang tidak wajib, yaitu sunnah. Mandi sunnah. Coba kira-kira yang kita ketahui tentang mandi sunnah diantaranya apa? Mandi tatkala sunnah. Hukumnya mandinya sunnah. Apa saja yang kita ketahui? Apa? Salat Id ya, terus Jumat, terus apa lagi kira-kira? Safar gitu. Apa lagi nih? Badannya kotor gitu ya.
Apalagi kira-kira nih? Tapi alhamdulillah jawaban antum bagus-bagus ya. Coba kalau antum jawabnya Allah betul-betul gitu Pak ya. Jadi termasuk dari hal yang itu disunahkan mandi itu ightisalu inda kulli jima'. Mandi setiap kali mau sarsmi. Nah ini yang jarang diamalkan. Minimal apa? Wudu. Ya misalnya mulanya kadang ngaji fikih ngerbet sini kan jadi bahasa fikihnya anak-anak ya jangan yang berbau beginilah ya kan, tetap ngaruh ya, ngaruh. Makanya kadang orang katanya ya pentingnya pendidikan seksual. Nang fikih dari sana ya. Ya, tapi yang dimaksud pendidikan seksual oleh mereka itu bagaimana naudzubillah min dzalik terjadi hubungan badan tapi nggak hamil gitu loh. Ya, kalau misalnya terjadi hubungan badan kok hamil, berarti pengetahuan tentang seksualnya ini masih rendah, maka dibutuhkan pendidikan seksual. Ini bukan pendidikan seksual, pendidikan sukses zina gitu. Naudzubillah min dzalik. Makanya yang hamil duluan biasanya yang awam-awam gitu ya, yang awam-awam gitu. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Ini makanya pentingnya kita belajar Islam sehingga yang ngotorin tentang fitrah manusia itu tercegah gitu. Ya. Naudzubillah ya. Jadi di sini tatkala setiap kali mau jima itu mandi. Berdasarkan hadis Abi Rafi, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW lailatin. Beliau pada suatu malam ya kita silu an hari. Beliau mandi tatkala habis kumpul sama salah satu istrinya. Ya. Wa inda hari, dan tatkala beliau berpindah ke istrinya, ternyata beliau mandi lagi. Gitu. Jadi tatkala mau pindah ke istrinya, ya kan pernah Rasulullah dalam satu malam menggilir seluruh istrinya. Dalam satu malam loh. Dia menggilir istrinya. Istrinya berapa? Ada yang bilang 11, ada yang bilang 12, tapi akhirnya insya Allah 11. Gilir. Kalau selain Rasulullah kuat nggak dalam satu malam 11 istri digilir? Kuat apa tidak? Ini tambahan-tambahan ilmu saja ya. Bukan, kadang kayak seperti ini penting gitu ya. Insya Allah nggak kuat. Lah kalau Rasulullah kuat, memang Rasulullah mengatakan aku diberi 30 kali lipat ya kekuatan kalian. Sudah selesai ya. Berarti tatkala mau jima mandi. Kalau istrinya cuma satu, tatkala mau bangun lagi ya mandi. Minimal wudu. Kemudian kalau misalnya mau makan atau minum sehabis jima, minimal ya wudu. Jangan makan atau minum sehabis jima sementara belum wudu, karena itu seperti hewan. Ada nggak di antara manusia tatkala habis jima terus makan dan minum? Banyak. Kenapa makan dan minum? Haus, ya kan? Capek dan sebagainya kan? Nah itu seperti binatang, maka minimal wudu. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa? Makan minumnya kalau sabar. Itu makanya iman lah, kembali iman. Sudah ya, selesai. Ini ada tambahan lagi nih, tambahan, nggak apa-apa. Ya. Ini tambahan karena dulu saya pernah diajarin, ya. Katanya nafsu wanita itu lebih tinggi ketimbang nafsu laki-laki. Dibawakan satu hadis ini bahwasanya nafsu wanita itu 9 kali lipat nafsu laki-laki. Benar apa salahnya? Dia membawakan sebuah hadis ini. Benar apa salah? Benar apa salah? Mas Ismail, benar apa salah Mas Ismail? Sebenarnya kan kesehatan nih. Kan kesehatan meneliti loh, biasanya kesehatan. Bersangkutan aja. Kenapa? Tanya saja sama yang bersangkutan. Tanya yang bersangkutan. Wah, jadi ini permasalahan ilmiah kok, permasalahan ilmiah ya. Yang bersangkutan ya tetap nggak mau ngaku lah. Akhirnya saya mencari fatwa, ketemu di Lajnah Daimah, di situ dibantah di situ. Nah, ternyata hadis itu dhaif, didhaifkan oleh Albani. Ya. Dan di situ dikuatkan nafsu laki-laki lebih besar daripada nafsu perempuan. Nah, dalilnya di sini Rasulullah coba, istrinya kan banyak ya kan. Kalau nafsunya kecil,
Wah, istrinya menderita. Kalau istrinya menderita ya gimana coba? Makanya laki-laki yang punya istri banyak ya kemampuannya harus seimbang dong. Wong kemampuannya ngangkatnya cuma 1 kintal, kok dia bawa 3 kintal, yang 2 kintal ini gimana? Kan dia zalim kan? Nah ini satu. Kemudian dibawakan juga hadis yang tentang Nabi Sulaiman yang dalam satu malam menjimaki berapa? 99 apa 100 istrinya dalam satu malam. Masya Allah. Kemudian juga dalam penjelasan-penjelasan yang banyak. Berarti simpulannya hadis itu adalah lemah gitu. Ini kadang misteri ya, karena membawakan hadis ternyata hadisnya lemah. Tapi kemudian di Lajnah Daimah itu kemudian menjawab wallahu a'lam. Tapi insya Allah pendalilannya benar. Sudah ya? Jelas? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada? Apa? Apa pertanyaan? Iya? Selesai apanya? Oh, hadas besarnya. Apakah perlu wudhu? Ini. Apakah perlu wudhu? Jadi memang ya kembali masalah fikih itu memang nek bahasa Jawanya ruwet rentengnya akeh, khilafnya akeh. Ada sebagian membantah gitu. Ada sebagian membantah harus wudhu. Wah. Kemudian yang lainnya enggak perlu wudhu. Yang benar perlu wudhu lagi apa tidak setelah mandi janabah? Tidak. Kenapa tidak perlu wudhu lagi? Sudah wudhu, mandinya plus di dalamnya adalah wudhu. Makanya tadi ada terakhir, makanya kan kalau wudhu kan sudah rentetan semuanya ya. Jadi sudah tidak menyentuh kemaluan sudah. Berarti tidak perlu wudhu. Ini memang permasalahan fikih ada. Ya, jadi memang terus berkembang. Seperti misalnya ya, coba ya, sekarang menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu atau tidak? Menyentuh perempuan. Ternyata sekian para ulama menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu. Begitu. Apabila bersyahwat. Misalnya nyentuh yang bersyahwat tentunya ya suami istri ya kan. Karena di situ madzinah, urujul madzi, tempat keluarnya madzi. Tapi kalau nyentuh tidak bersyahwat enggak. Dan sebagian orang ini maksud sebagian orang di sini orang-orang yang belajar fikih dan mengamalkan fikih, semata menyentuh perempuan batal. Mulanya zaman dulu saya masih kecil, kalau goda orang kan dimek, tuh batal kayak gitu nih, ya kan? Suami istri di situ, batal kayak gitu nih. Kemudian kalau dibantah tentang bahwasanya itu tidak membatalkan wudhu, ya iyalah orang batalkan wudhu, nggak kerudung di situ ya batal. Ini keliru lagi pendalilannya, ya pendalilannya keliru lagi. Ya, jadi awlamastumun nisa menyentuh perempuan di sini yang sering diartikan dengan jima. Ternyata para ulama mengatakan ia menyentuh perempuan, tapi maksudnya dengan syahwat. Dan ini terjadi apabila suami istri, ya. Tapi kalau nyentuh biasa enggak. Nah, bagaimana dengan wanita yang bukan mahram di situ? Wanita ajnabiyah, wudunya tidak batal, tetapi haram. Begitu. Tetapi dengan syahwat bagaimana? Batal dan haram. Itu masalah fikih. Telah dikira-kira hadirin azan wa azakumullah. Ya Rasulullah, Allah taj'aluhu wahidan. Ya Rasulullah, apakah mandi janabahnya ini engkau tidak cukupkan hanya sekali saja? Jadi tidak setiap kali jima kemudian mandi. Ya. Cukup sekali saja Rasulullah. Menurut Rasulullah mengatakan, hadza azka wa atyab wa athhar. Ini lebih bersih, lebih suci, wa atyab lebih baik dan lebih suci. Azka yang lebih bersih, wa atyab lebih suci. Berikutnya, yang kedua mandi untuk Jumat. Mandi untuk Jumat ini memang terjadi khilaf. Ada sebagian mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Ya. Tapi kalau misalnya pendapat sunnah, mandi Jumat ini sunnah muakkadah. Jadi kalau kita mau Jumatan pas lagi safar ya mandi. Ya, tapi kalau udzur saya nggak bisanya ya nggak apa-apa. Semoga udzur karena lagi safar ya. Ini tentang persoalan masih ada khilafnya. Jadi
Sebagian memasukkan wajib, tapi di sini dimasukkan ke sunnah. Tapi kalau sunnah namanya sunnah muakkadah. Berdasarkan ucapan Rasulullah SAW, "Idza ja'akumul jum'ah falyaghtasil." Apabila datang kepada salah seorang kalian hari Jumat, maka hendaklah kalian mandi. Di sini dikatakan bahwa afdal iftisal al-mustahabbah, ya kan? Ini adalah mandi yang sangat dikuatkan dari jenis mandi sunnah. Mandi Jumat. Berikutnya mandi untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha, yang ketiga. Kemudian yang keempat, mandi tatkala mau ihram, umroh ataupun haji. Berarti kalau tidak mandi boleh atau tidak? Boleh, ya kan? Boleh. Ini masalah seperti ini jangan masya Allah jelimet ya. Waktu saya haji juga pelajari terus itu, ya, pelajari terus gitu kan. Ini permasalahan karena terus berjalan hukum fikih gitu ya. Makanya bagi siapa saja yang mau haji, kalau tatkala di Mekah tetap antum belajar. Di sana kan banyak mufti-mufti di Mekah, di Madinah, cari itu permasalahan itu. Walaupun si pembimbing menyampaikan masalah fikih, gitu, tetap menyampaikan fikih. Tetapi kan kita tetap melakukan ya pencarian mana yang akrab ila shawab, kepada kebenaran. Berarti di sini mandi ihram ataupun untuk umrah ataupun haji hukumnya adalah mustahab. Ya, tapi secara umum semuanya mandi, ya. Tapi hukumnya di sini mustahab. Fa'inna sallallahu alaihi wasallam ikhtasala li ihrami, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi untuk ibadah untuk ihram beliau. Ya, ihram. Ihram artinya apa ya? Ya amalan-amalan yang halal ya di luar ihram menjadi haram tatkala sudah ihram. Jadi ihram itu pengharaman dari amalan-amalan yang boleh. Seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya apa? Takbir pengharaman dari perkara yang halal di luar sholat tatkala masuk sholat menjadi haram. Seperti kita ngobrol yang baik. Halal apa haram? Halal. Tapi tatkala sudah takbiratul ihram mau sholat, halal apa haram? Haram. Dan waktu pertama kali sholat itu diajarkan kepada para sahabat, saya di antara mereka yang berikrar masih tanya, gimana kabarnya? Masih ngobrol. Makanya kalau antum misalnya menjumpai orang baru ngaji, baru belajar sholat, ya jangan kaget-kaget ya. Antum nggak kaget kan, antum udah lama ngaji. Tapi misalnya ini nyatanya nih ada nenek-nenek, ya, tatkala dia sholat tarawih, mungkin tatkala di luar tarawih, Allah sholat itu Allah Akbar, ternyata digigit nyamuk, tadi dia teplok, ih lembut. Padahal pada salahnya aslinya yang batal ya, tapi kalau dia nggak tahu ya mungkin dimaafkan ya. Dan ada yang antara sahabat kalau sholat itu maaf ini ya, tapi makanya namanya orang nggak tahu ya kan. Itu kan tatkala sujudnya dia ke belakang, ke jamaah wanita begitu loh. Ada nggak orang yang sholat sujud jamaah wanita gitu? Ada. Makanya anjing kalau kayak gitu jangan bingung. Namanya orang baru ngaji gitu kan. Ada-ada aja gitu ya. Makanya bagi kita mungkin gampang, bagi mereka asing. Karena kira-kira hadilah azza. Kemudian yang kelima, al-ghuslu min husnil mayyit, man ghasala al-mayyit, mandi bagi mereka yang memandikan mayit. Jadi siapa di antara kita yang sudah pernah memandikan mayit? Ada? Yang sudah memandikan mayit ada? Habis itu mandi atau tidak? Wudu. Wah, betul. Yang betul mandi, mandinya ada apa? Janabah. Tapi hukumnya sunnah, di dalamnya sudah ada wudu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil." Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Sudah, mandi wajib selesai, mandi janabah yang hukumnya sunnah selesai. Tata caranya juga sudah selesai. Berikutnya kita masuk kepada permasalahan berikutnya. Hukum-hukum yang terbangun di atas dibangun di atas
apa yang menjadikan seseorang itu mandi wajib. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan ya sebab orang menjadi mandi wajib. Al-ahkam al-mutawakkab ala dzalika yumkin ijmaluha fi ma yati. Ini diringkas. Memang buku ini dikatakan dengan fikih muyasar, sebenarnya ini kalau sebatas yang saya bayangkan ini perjuangan berat ini. Coba buku fikih kan tebel-tebel kayak gitu ya. Nanti peres jadi segini loh, coba bayangkan. Kan angin loh. Diperes, diringkas. Karena meringkas itu pertama harus bisa memilih. Ya kan? Memilih, menyimpulkan. Jangan sampai dari pembahasan yang lebar itu kok banyak yang nggak keraih, nggak pokoknya. Jadi memang ya ini wajar lah ya. Yang melakukan ini pemerintah Saudi ini. Ya tapi dengan perintah ya yang dilakukan para ulama, tugas mereka meneliti berat ya, makanya jadi mudah. Tetapi tetap masih ada permasalahan-permasalahan kalau kita ingin mendalami ya di buku-buku fikih yang lebih tebal, namanya mutawwalat, buku-buku tebal ya. Jadi hukum yang berkaitan dengan sesuatu yang menjadikan wajib mandi di sini diglobalkan, diringkas secara global. Yang pertama, la yajuzu al-maqtu fil masjid illa 'abir sabilin liqauli ta'ala. Jadi kalau orang dia wajib mandi, tidak boleh tinggal di masjid. Jadi kalau dia mau tinggal di masjid, mau tidur di masjid, ya mandi janabah terlebih dahulu, gitu. Jadi dia wajib mandi. Akhirnya dia tinggal di masjid, nggak boleh, harus mandi janabah dulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala junuban, dan tidak boleh orang yang junub tinggal di masjid illa 'abiri sabilin, kecuali kalau cuma lewat di masjid boleh, karena nggak ada jalan misalnya, ya tidak ada jalan, jalan kepepet, dia harus lewat masjid misalnya, ya udah, cuma lewat doang, tapi tinggal di situ nggak boleh. Dalilnya tadi di dalam surat An-Nisa ayat 43. Tetapi kalau dia sudah wudu, di sini dari pendapat fikihnya boleh. Al-maqtu fil masjid, tinggal di masjid. Disebut dari kan jamaah minas sahabat karena ini ada dari sebagian dari sahabat di masa Nabi Muhammad SAW. Wa li'anna al-wudu yukhaffif al-hadath, karena wudu itu meringankan apa? Hadath. Makanya tatkala orang habis jima pingin minum, pingin makan, dan tatkala dia nggak mau mandi, minimal wudu. Tatkala dia mau tidur nggak mau mandi, minimal wudu. Tatkala misalnya pingin mengulangi tidak mau mandi, minimal wudu. Jadi wudu itu meringankan hadath, tapi setelah dibersihkan tempat kotornya tadi. Berikutnya yang kedua, la yajuzu masul mushaf, tidak boleh menyentuh mushaf. Ya, tidak boleh menyentuh apa? Mushaf. Kalau baca Quran boleh dengan hafalannya, tapi menyentuh mushaf tidak boleh. Berdasarkan ucapan Allah SWT, la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali yang sudah bersuci atau disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Dan juga firman Allah Ta'ala, dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, la yamassuhul mushaf illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali yang suci. Ya, jadi wanita haid menyentuh mushaf boleh atau tidak boleh? Wanita haid boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau pakai lepek boleh atau tidak? Boleh. Kalau membuka terjemahan boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi yang tidak boleh tadi mushaf, dalilnya tadi. Berikutnya hadirin azan wa azakumullah yaitu sunnah qiraatul Quran. Di sini dikatakan, tadi saya mengatakan boleh baca Quran, di sini disebutkan tidak. Coba kita baca penjelasannya. Tidak boleh baca qiraatul Quran. Kalau yaqul junub syai'an bil Quran hatta yaghtasil. Jadi bagaimana kita tetap tidak boleh membaca Al-Quran sampai mandi. Kalau junub ya nggak boleh. Misalnya dengan hafalan Quran, bahirnya di sini juga dengan hafalannya. Karena ini merupakan bentuk apa? Ikram kepada Al-Quran, ya kan? Ikram kepada Al-Quran. Maka ketika Rasulullah SAW berada di kamar mandi, ada yang mengucapkan salam, beliau menjawab atau tidak menjawab?
Tidak. Kenapa? Karena setelah keluar baru dijawab. Jadi Al-Quran itu sangat mulia. Ya, maka setelah tahu ini, kita awak misalnya mau baca Quran, habis janabah ya mandi dulu. Walau ya kalau di hati gitu ya, atau yang lainnya. Tapi di sini penjelasannya tidak boleh. Ini fikih ya, mungkin ada yang membolehkan. Tapi berdasarkan di sini, ya dari kitab penjelasan ini tidak boleh. Itu adalah Alhamdulillah. Berdasarkan hadis Ali berkata, "Kana alaihi salatu wassalam la yanhahu min qira'atil Qur'an syai'an illa al-janabah." Hadisnya sahih ini. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melarang orang membaca Quran, ya, sedikit pun, illal janabah, kecuali orang yang junub. Orang yang junub. Walaupun fi man'ihi min qira'atin hasan lahu ala al-ittisal. Di sini illahnya sebabnya karena beliau melarang dari membaca Al-Quran tatkala junub supaya bersegera mandi janabah. Ada pertanyaan ini ya, ada pertanyaan. Mengapa ada orang menjadi imam sholat? Kalau tatkala jadi imam sholat kan pasti membaca Al-Quran, kemudian juga masuk majelis seterusnya. Setelah dia sudah beberapa lama teringat dia belum mandi janabah. Kenapa ini terjadi? Ya lupa ya, kenapa ini terjadi? Sebabnya karena tidak menyegerakan. Jadi kalau kita misalnya dalam keadaan janabah, ya segera mandi janabah. Karena ada orang habis janabah, harus mau pasang bisit. Nah, ya kan? Kenapa? Nah, udah nggak mau pasang bisit. Barang dari pasar, terus ada kesibukan sampai zuhur, tatkala mau mandi, mau sholat baru ingat, ternyata dia janabah. Berarti bagusnya dijamin udah mandi sudah. Nah kalau malam ya minimal wudu. Tapi kalau memang sehat ya malam mandi nggak apa-apa. Buktinya Rasulullah SAW mandinya malam atau pagi? Malam. Ya malam. Adem. Memang saya jadi ingin lebih tahu lebih dalam tentang tinjauan kesehatan mandi malam mengganggu kesehatan atau tidak. Tapi buktinya Rasulullah mandi malam. Jam 12 kadang mandi, jam 3, jam 2 gitu. Ya kan? Jadi tidak nunggu pagi, ya kan? Tidak nunggu pagi. Dan memang yang namanya tidur itu kata Rasulullah, an-naum akhul maut. Yang namanya tidur temannya kematian. Dan bagaimana kalau tidur bablas meninggal dunia padahal dia masih janabah. Sih memang dimandikan sih tatkala mati. Tetapi kalau kita dalam keadaan suci kemudian meninggal dunia, ya, lebih baik keadaannya. Setelah itu dimandikan juga karena meninggal dunia. Gitu. Ya. Jadi ternyata mandi janabah itu secara kedudukan syariat ini sangat besar ya. Makanya mandi janabah jangan ditunda, karena dengan menunda mandi janabah maknanya menghalangi dari amalan-amalan yang baik lainnya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang senantiasa hubungan badan tapi tidak pernah mandi janabah? Ingat loh, tentang mandi janabah ini tidak semua orang melakukan. Kalau cuma mandi gebyur-gebyur itu bukan mandi janabah. Cuma membersihkan dengan sabun itu bukan janabah. Mandi janabah sebagaimana tadi tuntunannya. Jadi misalnya dia niat mandi janabah, kan umumnya orang habis resmi itu mandi.
Tapi mandinya kan dibedakan antara dia mandi janabah dan dia mandi pagi. Ya kan nggak ada bedanya, maka salah ini. Tetap mandi janabah sebagaimana tata caranya demikian itu. Tapi kalau antum mandi pagi untuk berangkat kerja dan bukan janabah, ya monggo. Mau mandi bebek, mandi apa, monggo, bebas. Orang hubungnya nggak apa-apa. Begitu. Monggo. Ya. Dijelaskan bahwa setelah mandi janabah tidak perlu wudu. Ya. Sering saya lakukan. Setelah mandi, kan lanjutan mandi biasa. Oh. Iya, karena batal. Jadi wudhunya lagi karena batal, bukan karena rentetan daripada mandi janabah adalah wudhu lagi. Bukan. Jadi dalam rentetan, tatkala seseorang mandi janabah nggak perlu wudhu. Sudah selesai ya. Berikutnya, tatkala kita sudah mandi janabah kemudian mandi biasa, ya nggak perlu. Kenapa ya boros waktu, boros air, macam-macam. Sedangkan di dalam agama kita pemborosan tidak boleh, termasuk pemborosan waktu, air. Jadi efektif dan efisien walaupun bendungan semprot masih kepuk gitu. Wah, bendungan semprot masih kepuk. Ini tidak menyangkut masalah itu, agama beda. Ya, jadi agama itu memang mendidik. Ya, orang itu beda. Ya kan beda, memang orang yang ngaji sama orang yang ngaji baik polanya, pikirnya itu beda, cara penyelesaian masalahnya beda. Donald Trump ngadepi kayak orang yang menyandarkan kepada Allah ya, berpikir ya Allah memang bodoh banget, itu banget tempat ini dan memang ngeri ya kalau kita lihat betapa ya istilahnya fi jahiliyatin jahla, dari jahiliyah tapi jahiliyahnya super jahiliyah, ngeri itu. Astagfirullahaladzim. Tapi justru kaum muslimin kiblatnya ke mereka, ya. Kalau saya mau nanya, siapa yang lebih terkenal saya? Apa mereka yang rumahnya kebakaran di Los Angeles? Terkenal mereka atau terkenal saya? Terkenal mereka. Nah kenapa? Ya karena memang orang nggak begitu cinta dengan agama. Atau yang begitu cinta ya, ngapain lihat agama? Mesti lihatnya selain agama ya kan? Coba kalau Anda megang HP, nyekrol, itu yang dicari yang agama atau yang bukan agama, coba. Iya kan? Agama tetap sepi, gitu. Loh, beda. Maka dibalik kesederhanaan kita, ya kita bersyukur ya kepada Allah. Moga-moga kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah dengan agama ini. Kadang kita merasa sederhana ya, tapi orang yang melihat ini sudah aneh ya. Dan akhirnya, kalau sebatas yang saya ketahui di Los Angeles nanti apinya juga akan padam. Tetapi akhirnya kayaknya sulit untuk menjadi sebab terkena nasihat. Karena apa? Coba kita ingat ya, Fir'aun itu kan ujiannya banyak ya. Ada kena kodok, kena darah, kena itu pun tidak membuat sadar Fir'aun. Baru setelah dia ditenggelamkan ke air mau mati, baru sadar. Ternyata kesadaran ini itu memang hidayah yang harus dicari. Ya, jadi ngeri lah ya, naudzubillah min dzalik. Makanya kejadian mereka itu bukan semata-mata nasihat buat mereka, tapi nasihat buat kita. Gitu. Yang jadi permasalahan kadang kita polanya terbawa mereka, ya terbawa mereka. Jadi setiap ini sebenarnya membenarkan perkara-perkara yang menjadi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi hadirna. Jadi kalau misalnya janabah itu segera dilakukan ya, karena nanti biar sholat dan sebagainya. Berikutnya wajib alaihi adab. Ya, tatkala orang wajib mandi maka haram juga sholat. Ini jelas. Haram juga tawaf bil bait, ya, tawaf di Baitullah Ka'bah. Sebagaimana penjelasannya demikian itu pada ya inda kalam ala masalah ma yajibu lahul wudu, apa yang mewajibkan dia wudu fi babil khamis, pada bab yang kelima. Ini saja pembahasannya sudah selesai tentang masalah mandi. Alhamdulillah ya, pada pertemuan yang datang kita bahas berikutnya yaitu tayamum ya. Ini selesai sudah. Sebelum kita tutup, mungkin kalau mau ada pertanyaan lagi monggo. Tafadhol. Mandi dari tempat apa boleh dilakukan pagi? Mandi pagi dan meniati mandi.
Sebenarnya di dalam amalan itu kan alal faur, ya. Alal faur, ya. Alal faur itu segera, ya. Alal faur itu artinya segera. Misalnya kita mau wudu, ya. Biasanya kita mau apa kalau mau wudu? Sholat. Mau sahur, ya kan? Mau puasa. Jadi setelah itu puasa, ya kan? Mau wudu setelah itu sholat. Nah, jadi kalau dari sisi bolehnya, dohirnya boleh, tetapi ini namanya khilaful aula. Namanya apa? Khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Tapi dohirnya boleh. Karena tatkala seseorang mandi janabah untuk Jumat, ya dia mau Jumatan. Tapi di sini tatkala dia mau mandi janabah untuk Jumatan, tapi perjeda, ya, mandinya jam 7, Jumatannya jam setengah 12 misalnya, ya kan, perjeda, ya kan, di sini ada jeda. Maka dalam keadaan yang demikian ini, kalau dia memungkinkan untuk mandi lagi, ya. Kalau dia tidak mandi tadi, ya, insya Allah boleh, tetapi khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Dohirnya boleh, ya, karena ada hal yang penting sekali kita hidupkan, dan ini krisis sebenarnya kita itu. Kita mengalami apa? Krisis, yaitu tadzkir. Yaitu apa? Tadzkir, ya, fi yaumil Jum'ah. Tadzkir itu gasik-gasik mangkat sholat Jumat. Para sahabat tidak makan siang pada hari Jumat kecuali setelah Jumatan. Kita ulang lagi, para sahabat itu tidak makan di hari Jumat kecuali setelah Jumatan. Maknanya habis subuh balik mangkat mani, tekan duhur, terlebih balik ke Medahan. Kalau kita kan makan jam berapa pas hari Jumat? Nah, jam 7 kan. Kenapa? Karena berangkat Jumatannya itu jam setengah 12, kadang sudah naik mimbar ini, ya Allah, ini berbahaya ini. Ini memang jadi tetap di balik itu ada biang keroknya. Tetap di balik itu ada biang keroknya. Biang keroknya siapa? Ujung-ujungnya jadinya orang kafir. Orang kafir dia pancen suka membuat hayalan-hayalan kepada kaum muslimin dengan yang namanya dunia. Dan dunia jadinya seakai apapun ya orang. Gimana? Uli gunung emas siji ya kepengen lorot. Sing gajine 30 juta sebulan ya kurang. Sing gajine 300.000 sebulan ya ya nasi cukup walaupun kurang, ya, ya entah gimana aja, masya Allah. Nah ini yang sing tergerus itu amalan gitu. Nah mandan sadar bagi haji apa umroh ngantekan mangkat Jumatan jam 10, misalnya di sini Ka'bahnya Jumatannya di sana itu jauh, ya itu senang dalan itu kalau berangkat jam 10, berangkatnya paling enggak terlambat jam 8 jam 9 kabar subuh, itu pun masuk ke radius jauh dari Ka'bahnya. Kalau mau di Ka'bahnya ya subuhan di situ nunggu. Jadi secara umum kaum muslimin melalaikan tadzkir dalam Jumatan. Ada lagi pertanyaan? Allah. Itu mandi Jumat itu juga berlaku bagi wanita. Sebenarnya mandi Jumat itu sesuai namanya bagi mereka yang mau Jumatan. Nah, kalau wanita itu mau Jumatan ya mandi. Tapi kalau dia tidak Jumatan ya nggak mandi begitu. Karena Jumatan bagi wanita hukumnya sunnah saja, nggak wajib. Karena mereka utama di rumah. Tapi kalau Jumatan boleh. Begitu. Monggo Pak Arifin. Di luar tema. Nggih, monggo. Saya ingin mengurai kembali dan melengkapi bahasa hadis yang disampaikan Ustaz pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis tentang Abdullah bin Mas'ud mendatangi hal apoteker dengan memiliki. Kebetulan ada buku saya ini, saya bacakan. Ustaz tinggal melengkapi atau tinggal dikomentar. Saya baca terjemahan aja. Sebelum sholat subuh, Abu Musa al-Asy'ari beserta beberapa orang yang lapor kepada Abdullah bin Mas'ud. Tadi kulihat kejadian yang sebenarnya aku pun kurang serap, tapi yang kulihat di sana itu hanya kebaikan. Apa itu? Tanya Abdullah bin Mas'ud. Ada sekelompok orang membentuk beberapa halaqah sambil menunggu datangnya sholat.
Setiap halaqah dipimpin satu orang dan mereka semuanya membangun kerikil. Ketika pemimpin halaqah itu berkata, bertakbirlah satu kali, bertahlillah satu kali, bertasbih satu kali. Maka mereka pun membaca takbir, tahlil dan tasbih 100 kali. Singkat cerita, Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah itu bertanya kepada mereka sambil berdiri, apa yang kalian lakukan seperti yang gue saat ini? Wahai Abu Abdurrahman, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, kami memegang kerikil-kerikil untuk menghitung bahkan takbir, tahlil dan tasbih. Jawab mereka, Abdullah bin Mas'ud berkata, hitunglah keburukan-keburukan kalian. Aku berani menjamin bahwa sedikit pun kebaikan tidak akan hilang. Kelak-kelak kalian wahai umat Muhammad, begitu cepat penyimpangan yang kalian lakukan. Para sahabat Nabi kalian masih banyak hidup, sementara baju beliau juga belum pasti usang, negara beliau juga belum retak demi yang hidup ada di tangannya. Apa kalian merasa berada paling tinggi yang lebih berat daripada Nabi Muhammad? Apa kalian hendak membuka pintu ke selatan? Mereka berkata, demi Allah wahai Abdurrahman, kami hanya menghendaki kebaikan. Abdullah bin Mas'ud menjawab, berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, tapi justru tidak memperolehnya. Lalu Ibnu Mas'ud menyampaikan sabda Rasulullah, ada sebuah orang yang membaca Al-Quran, namun apa yang dibaca tidak melewati tulang tenggorokan. Sunnah dari ini kita Muqaddimah hadis nomor 206 juga disebut dalam kitab Tarikh Wasit Asamisab Al-Rajab Al-Fasiti. Al-Bani mengatakan hadis ini di sini al-hadis sahih nomor 2005. Ini katakan. Iya ya, jadi hadisnya sahih. Jadi memang zikir berjamaah itu nggak ada dalilnya. Sebenarnya pakai tasbih itu juga nggak boleh. Pakai tasbih loh. Makanya waktu saya pertama kali ke Mekah itu kaget, masya Allah, kaget. Karena di Mekah itu banyak bakul tasbih. Akhirnya saya tanya ke yang dianggap mufti di Mekah itu, ya ternyata tasbih bahasa Arabnya itu musabbah. Nah, ternyata dia membolehkan si mufti ini. Tapi kalau kita teliti, asalnya tetap nggak boleh karena sunahnya pakai tangan. Nah, bagaimana kemudian bisa menjadi semacam proses pembolehan bagi mereka yang uzur tidak mampu, tetapi tetap sebenarnya ya sunnahnya adalah pakai jari. Nah, kalau misalnya kelebihan satu atau kurang satu, Allah itu maha memaafkan. Jadi zikirnya kita itu nggak harus waktu 33 kali secara pasti. Ya, enggak. Kita sudah mengupayakan 33 kali, ternyata kok kelebihan satu atau kurang satu di luar pengetahuan kita, ya Allah lepas sendiri, tetap sunnahnya pakai jari. Adapun yang membolehkan tadi karena ya mungkin tujuannya bagi mereka yang tidak mampu gitu diberi uzur. Jadi tetap seperti itu. Dan laporan zikir berjamaah juga tidak ada. Ya sekilas saja karena waktunya sudah habis, ini saja yang bisa sampaikan. Semoga Allah membimbing kita tetap di atas agamanya dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang ya dicintainya karena menghidupkan sunnah nabinya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.